Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita mempunyai berita yang sangat menarik terkait dengan progres pelaporan Ketua Harian YouTuber Nusantara Bang Bil kepada Rizmon Sianipar. Dengan dugaan Rizmon Sianipar ini memalsukan ijazah S2 dan S3 dari Yamaguchi, Jepang, teman-teman ya. Ada informasi terupdate yang kita dapatkan dari Bang Joshua Sinambela lewat catatannya di kanal Facebook yang mengatakan bahwa ijazah palsu akhirnya berprogres, di mana minggu ini itu akan dilakukan BAP pelapor dan kemudian minggu depan akan diadakan BAP terlapor. Artinya minggu ini Bang Bil akan dipanggil oleh pihak Polda Metro Jaya untuk dilakukan berita acara pemeriksaan, dan kemudian minggu depan Rizmon Sianipar kembali akan dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk dilakukan berita acara pemeriksaan atau biasa kita kenal dengan BAP. Dan setelah itu, menurut keyakinan dari Bang Joshua Sinambela bahwa si ahli atau gadungan itu ditulis oleh Bang Joshua. Ini gadungan ini katanya akan menjadi double kill tersangkanya. Double kill tersangkanya itu ke mana ya? Itu orang yang sudah jadi tersangka kemudian dilaporkan menjadi tersangka lagi. Wah, makin gak bisa tidur si Momon. Makin gak bisa tidur teman-teman ya. Akan tetapi ya, kewenangan ada di tangan Polda Metro Jaya untuk menentukan apakah orang ini lewat dengan penyidikan yang ada, apakah orang ini akan menjadi tersangka atau tidak. Mereka akan menguji alat bukti, meminta keterangan terhadap saksi-saksi, dan kalau memang itu kuat, baru baru statusnya akan berubah dari saksi menjadi tersangka, teman-teman. Itulah baru kita katakan Rizmon Sianipar double kill tersangkanya seperti yang dikatakan oleh Bang Joshua ini, teman-teman ya. Progres ijazah palsu si gadungan. Minggu ini BAP pelapor. Minggu depan pemeriksaan terlapor yang bakal jadi tersangka lagi. Double kill tersangkanya. Ya, mungkin saja ya menurut keyakinan saya ya. Mungkin saja dari pihak Polda Metro Jaya itu ya seperti ketika Bang Bil membuat pelaporan terhadap Rizmon Sianipar terkait dengan dugaan ijazah palsunya, teman-teman ya. Dalam hati dari pihak kepolisian, ini yang kami tunggu-tunggu. Soalnya berapa kali kan kita melihat rekam jejak Rizmon Sianipar, kerap kali itu mengatakan kepada petinggi Polri itu setan katanya, teman-teman. Mungkin masih ada sisa-sisa kejengkelan dari mereka, sehingga ayo cepat proses ini, kita hajar dia. Itu hanya keyakinan saya, bukan sebuah fakta, teman-teman ya. Hanya asumsi doang. Jangan terlalu dianggap serius, teman-teman ya. Toh juga belum diperiksa, toh juga statusnya belum naik ke penyidikan, toh juga belum jadi tersangka. Tapi menurut Joshua Sinambela, dia memiliki keyakinan yang kuat. Mungkin dia mempunyai bukti yang kuat apa? Bahwa si gadungan ini tersangkanya akan double kill. Ngeri kali. Tetapi teman-teman, kita bisa melihat dari informasi dari Bang Joshua Sinambela, bukan hanya ini yang diposting. Akan tetapi ini dampak dari sidang yang menghadirkan ahli yang satunya yang pekok katanya. Yang menghadirkan ahli yang satunya di sidang apa, teman-teman? Sebentar saya katakan, saya lihat dulu ya. Di sidang CLS yang ada di Solo, teman-teman ya. Itu Bang Joshua Sinambela memposting sebuah foto yang katanya itu belum pernah diupload di media manapun. Jadi foto ini actually sudah sering kita lihat, akan tetapi mungkin resolusi yang sangat rendah, sehingga itu membuat bahkan AI sekalipun bisa membuat sebuah mistake atau kesalahan dari analisanya, karena ya memang data-data yang mereka masukkan itu resolusi sangat rendah, kemudian perbedaan usia yang cukup jauh sehingga membuat itu error. Tapi mereka memaksakan bahwa itu adalah sebuah analisis, adalah sebuah data yang benar. Nah, itulah yang dikatakan ahli gadungan ya. Ini kita saksikan sama-sama, teman-teman. Di sidang CLS ada hadir ahli gadungan satunya lagi. Siapa tuh, Bang?
yang menganalisa foto Jokowi dengan membandingkan foto dari fotokopian hitam putih dan medsos kualitas rendah dengan foto Jokowi yang berjarak 40 tahunan. Pekoknya nggak kira-kira karena menganalisis fax berbasis AI, ekspresi otot wajah. Di sini saya kirimkan foto Jokowi dengan resolusi tinggi yang belum pernah dipublish sebelumnya. Nah, mau tidak mau Bang Joshua demi mencerahkan masyarakat, dia akhirnya mempublish foto dengan resolusi yang tinggi yang belum pernah dipublish sebelumnya. Awas nanti diambil Roy Suryo sama Rismo diteliti, Bang. Dan secara kasat mata kalau dibandingkan sebenarnya masih Jokowi banget sama mudanya, saat mudanya. Bahkan dengan berbagai AI face comparison dengan foto saat jadi presiden juga masih match. Yang paling mengenali wajah Jokowi muda saat kuliah dan wisuda tentu saja pihak keluarga yang selalu interaksi dengan teman-teman kuliah atau teman-teman wisuda. Mereka juga punya banyak dokumentasi foto pribadi lainnya. Jika ada pihak lain yang klaim lebih mengenal wajah Jokowi, dipastikan dungu kuadrat. Dungu pangkat 2. Udah dungu, tambah lagi kuadrat. Semoga bermanfaat. Wih, sangat bermanfaat lah. Kita sama-sama lihat lah teman-teman ya. Ini adalah foto dengan kualitas yang tinggi. Ya, ini ya benar apa ya teman-teman ya. Ini kalau kita lihat dengan secara kasat mata ya jelas ini Pak Jokowi. Nggak perlu orang yang keluarga dekat Pak Jokowi yang bisa mengetahui ini adalah Pak Jokowi muda. Kita saja sudah bisa melihat bahwa ini Pak Jokowi masih muda. Hanya mereka yang menolak kebenaran saja yang membangun kebohongan di atasnya, teman-teman. Nah, ini dia. Ini kacamata ketika dihilangkan, teman-teman. Ini Pak Jokowi banget. Agak ganteng, teman-teman. Bang, kok agak ganteng sih? Emang ganteng. Ganteng Pak Jokowi, belah tengah ya. Agak gondrong gimana gitu. Ini idaman para wanita ini. Ya. Dan kemudian ada yang memberikan komentar bibirnya mirip Kaesang ya. Bapaknya lah. Nah, lihat teman-teman ya. Ini kacamata dihilangkan mungkin pakai AI teman-teman ya. Nah, lihatlah. Ya, ini Pak Jokowi semasa menjadi presiden. Nah, sangat mirip bagaimana matanya, teman-teman ya. Bibirnya. Nah, coba lihat. Hanya orang-orang yang dungu kuadrat yang mengatakan tidak sama ya. Kalau juga kita mau bandingkan foto Roy Suryo zaman dulu dengan zaman yang sekarang, itu memang terlihat sama juga, sekalipun agak beda, tapi kita meyakini itu Roy Suryo. Aku sudah membahas video itu sebelumnya, teman-teman. Nah, ini adalah uji face comparison dari menggunakan analisa AI, mungkin teman-teman ya. Dan hasilnya match 52,3%. Kenapa Bang 52,3%? Ya kalau mau 100% foto Jokowi zaman sekarang dong, jangan yang zaman dulu ya. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini waktu Pak Jokowi ya, semasa menjadi presiden. Aku juga pernah melakukan tes seperti ini, ya. Kacamatanya dihilangkan. Mungkin kita bisa uji coba lagi teman-teman ya dengan kacamata dihilangkan. Tapi mau gimana pun hasilnya akan 57,9%. Sama tetap teman-teman ya. Nah, ini kacamatanya dihilangkan pakai AI mungkin teman-teman. Ya, jadi saya sangat senang melihat postingan-postingan dari Bang Joshua Sinambela di Facebook teman-teman, karena beliau selalu mengupdate perkembangan dengan kasus ijazah Pak Jokowi, bagaimana itu berproses di Polda Metro Jaya, bagaimana dia juga kemarin yang meng-email langsung ke Yamaguchi di Jepang teman-teman, yang karena itu dia diamuk sama istrinya Rismon. Ya, orang-orang yang dulunya ya tidak begitu melawan teman-teman, tapi karena keresahan yang hadir ya, karena memiliki hati yang terbeban untuk mencerdaskan masyarakat yang perlahan-lahan mereka tahu bahwa masyarakat sudah tertipu, disesatkan oleh narasi-narasi yang dibangun oleh Rismon ini teman-teman, yang mereka duga ini ijazahnya bermasalah. Akhirnya Bang Joshua Sinambela dan
beberapa orang-orang yang saya rasa mereka itu sudah melakukan tindakan kepahlawanan di era yang sekarang ini, berperang lewat menyatakan kebenaran-kebenaran di ruang publik teman-teman, sehingga mereka bisa mengimbangi penyesatan-penyesatan yang kubu sebelah mainkan teman-teman. Saya itu mengatakan secara langsung kepada Bang Joshua, terima kasih sudah hadir. Karena coba kalian pikir, para akademisi diam saja ketika mereka yang mengatasnamakan akademik, mengatasnamakan penelitian ilmuwan, ya, menyampaikan segala macam tuduhan, fitnahan, dan kemudian penelitian-penelitian mereka yang kebanyakan orang menganggap itu cocok logi, adalah sebuah hal yang halu dan goib teman-teman. Bayangkan saja kalau misalnya para akademisi ini, Joshua Sinambela dan teman-teman tidak hadir untuk mengimbangi. Yang menjadi korban siapa? Yang menjadi korban masyarakat. Makanya kenapa saya katakan bahwa Bang Joshua Sinambela dan tim itu adalah pahlawan di era sekarang. Karena mereka memperjuangkan kebenaran itu ditegakkan. Lewat apa yang mereka ketahui, lewat apa yang menjadi keresahan mereka, mereka tidak mau membiarkan rakyat Indonesia disesatkan, terpecah belah, ya, sehingga semakin hari semakin banyak yang percaya kepada Rismon Sianipar waktu teman-teman Joshua Sinambela dan tim itu tidak bersuara. Akan tetapi ketika mereka hadir di ruang publik, memberikan edukasi lewat live streaming, pembahasan akademik soal digital forensik dan sebagainya, kita sudah banyak kali mengikuti itu teman-teman. Itu mengimbangi. Bahkan hari ini sudah begitu banyak masyarakat yang dicerahkan. Ya teman-teman ya. Dan hari ini kita melihat prosesnya terus berlanjut. Dan yang diuntungkan hari ini ya tentu saja di kubu kebenaran teman-teman ya. Mereka dengan status tersangka mereka, akan tapi di bagian sisinya kita itu mendapatkan pujian dan sebentar lagi akan memperoleh kemenangan. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya pamit, see you on the next video and God bless you.